Tipsnya kalau yang pertama sih menurut aku kita mesti sadar karena kita masih ada satu generasi di atas kita. Generasi di atas kita itu sama seperti mungkin kita juga yang memang mungkin masih pengen dihormatin, masih pengen dihargain. Nah itu kita nggak boleh lupain. Jadi kadang-kadang even kita hari ini juga sama-sama sebagai seorang orang tua, sebagai seorang yang dewasa, tapi dan meskipun memang generasi pertamanya salah, tapi kadang-kadang kita mesti cari cara sih ya. Komunikasinya bagaimana gitu agar tidak menyinggung, tapi apa yang mau kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik gitu. Itu yang jadi challenge sebenarnya. Nah ke bawah beda lagi. Jadi kalau yang ke atas itu kita tahu mereka mau dihormati, mau dihargai. Nah yang ke bawah itu bagaimana caranya kita mengajarkan, memberitahu, tapi tidak menggurui. Karena yang ke bawah itu justru mereka yang tidak mau dikasih tahu gitu loh. Nggak mau yang maksudnya, lu tuh harus begini, lu tuh harus begitu, mereka nggak bisa begitu kan. Jadi aku biasanya pakai komunikasi yang sebagai teman. Smart Business. Smart listeners, banyak yang mengatakan bahwa generasi pertama ataupun kakek adalah sosok yang membangun sebuah bisnis. Generasi kedua, bapak, dikatakan membesarkan bisnis. Dan generasi ketiga, katanya menghancurkan bisnis. Apakah ini mitos yang sangat relevan di zaman sekarang yang serba digital dan mungkin perubahan mindset dan karakter? Kita akan membahasnya dalam Smart Business Podcast yang menarik. Yang kali ini Audrey sudah bersama-sama dengan salah satu direktur utama PT SDI. Selamat datang Mbak Novi. Halo Mbak Audrey, hai semua. Yes, Mbak Novita Chandra ya, sebagai direktur utama SDI Sumber SDI itu Surya Duta Internasional. Oke. Dan sudah berkecimpung berapa tahun ya Mbak ya? Sebenarnya kalau Surya Duta Internasional sendirinya secara PT-nya itu berdirinya baru tahun 2016. Tapi asal mulanya bisnis ini dibangun itu dari tahun 95. Yes, 95 dan didirikan oleh ayah ya? Papa. Dari papa. Dan bicara tadi dengan mitos ya yang tadi aku sampaikan di awal, apakah sangat relevan nih Mbak dengan family business yang mungkin dijalankan saat ini menurut Mbak Novi? Karena saya adanya di generasi kedua dan tadi mitosnya bagus ya, membesarkan ya. Yes. Ya mudah-mudahan tidak terjadi yang generasi ketiganya ya. Tadi kan di generasi tiga katanya menghancurkan. Kalau menurut saya sih mengenai mitos itu sebenarnya mungkin penyebabnya lebih ke kadang-kadang ketika generasi pertamanya membangun, generasi keduanya ikut merasakan bagaimana kesulitan-kesulitan ketika si generasi pertama ini membangun bisnis ya. Ikut merasakan juga jatuh bangunnya, perjuangannya dan lain-lain. That's why mungkin kebanyakan sampai keluar mitos itu kenapa? Karena generasi kedua ikut merasakan, jadi akhirnya dia ikut mau membesarkan. Nah, sayangnya mungkin kenapa generasi ketiga dibilang menghancurkan, karena saat membangun dan membesarkan, berarti kan membesarkan itu sudah besar ya, berarti buahnya udah ada kan. Nah, kadang-kadang lupa si generasi keduanya untuk memberitahu, mengajarkan untuk si generasi ketiganya ini bahwasanya ada proses membangun, ada proses membesarkan sampai si pohon ini ada. Yang itu yang lupa nih kadang-kadang. Jadi akhirnya si generasi ketiga itu hanya menikmati tanpa tahu apa yang harus dia lakukan gitu loh. Jadi mungkin itu yang terjadi sampai mitos itu ada kalau menurut aku ya. Gitu. Tapi challenging ya menurut aku di zaman sekarang di era digital itu banyak yang kadang-kadang generasi kedua aja udah goyang ya. Udah goyang, udah mulai mau tumbang gitu kan. Kenapa? Ya sekarang kan era digital ya, banyak banget kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk kita, which is bagus sebenarnya. Cuman kadang-kadang disalahgunakan. Disalahgunakannya dalam arti mungkin merasanya gini, oh kenapa gue harus melanjutkan? Kalau misalkan gue bisa memulai sesuatu yang baru dengan lebih mudah, dengan menghasilkan lebih gitu kan ya. Saya sih nggak bilang itu salah sih. Menurut saya itu benar, itu bagus memanfaatkan kesempatan yang ada. Tapi alangkah lebih baiknya ketika memang kita bisa melakukannya dengan balance. Betul. Jadi gimana kalau si bisnis yang sudah dibangun ini, yang sudah dibangun oleh generasi pertama ini tetap dijaga, tetap dikembangkan oleh generasi kedua sampai one day
itu bisa berjalan dan dia bisa mewujudkan mimpi-mimpi dia yang lain gitu loh, untuk di bidang-bidang lainnya. Gitu sih kalau menurut aku. Yes, karena berkaca juga ya sama memang situasi zaman now kan memang sudah berubah. Anak-anak zaman now kan lebih ke mengejar passion gitu ya Mbak ya. Betul. Terus mereka ada kayak gengsi gitu nggak sih? Betul. Karena memang challenging-nya juga memang di generasi kedua itu kadang-kadang orang suka berbicara, maksudnya ya lu kan enak, itu kan bisnis bokap lu gitu ya. Lu mah enak, tinggal ngelanjutin dan lain-lain. Tapi buat saya sendiri ya memang mulut orang itu kadang-kadang nggak bisa kita atur kan, nggak bisa kita kontrol kan mereka mau ngomong apa. Jadi buat saya lebih ke karena melihat bagaimana sih generasi pertama ini telah merintis, membangun, dan lebih ke bagaimana mereka juga, orang tua ini juga pasti pengennya dilanjutkan kan. Gitu. Iya, keinginan terbesar seorang keluarga ya. Karena kan pasti sudah melihat sepak terjang yang sangat berat gitu ya, inginnya ada yang melanjutkan. Tapi yang menarik yang mungkin juga bisa menjadi konklusi gitu ya. Karena kan kalau kita bicara tentang generasi kedua ini generasi yang kejepit ya, Mbak ya. Karena mungkin generasi sandwich katanya. Iya betul, karena di atas masih ada yang mungkin melihat ataupun mungkin mengawasi, bahkan sedikit mengontrol gitu ya. Tapi yang di bawah pun sudah mulai gitu untuk mempelajari, terus juga mungkin menerima ajaran-ajaran ataupun proses zaman dulunya. Kalau Mbak Novi sendiri sekarang kan ada di generasi kedua kan, gimana tipsnya supaya bisa juga ke atas dan ke bawah. Betul. Oke. Tipsnya kalau yang pertama sih menurut aku kita mesti sadar karena kita masih ada satu generasi di atas kita. Generasi di atas kita itu sama seperti mungkin kita juga yang memang mungkin masih pengen dihormatin, masih pengen dihargain. Nah itu kita nggak boleh lupain. Jadi kadang-kadang even kita hari ini juga sama-sama sebagai seorang orang tua, sebagai seorang yang dewasa, tapi dan meskipun memang generasi pertamanya salah, tapi kadang-kadang kita mesti cari cara sih ya. Komunikasinya ya? Bagaimana gitu agar tidak menyinggung, tapi apa yang mau kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik gitu. Itu yang jadi challenge sebenarnya. Nah, ke bawah beda lagi. Jadi, kalau yang ke atas itu kita tahu mereka mau dihormati, mau dihargai. Nah, yang ke bawah itu bagaimana caranya kita mengajarkan, memberitahu, tapi tidak menggurui. Karena yang ke bawah itu justru mereka yang tidak mau dikasih tahu gitu loh. Nggak mau yang maksudnya lu tuh harus begini, lu tuh harus begitu, mereka nggak bisa begitu kan. Jadi aku biasanya pakai komunikasi yang sebagai teman. Jadi harus benar-benar kayak dia diskusi, terus mungkin kita masuk ke cara berpikir dia tuh berpikirnya seperti apa. Kenapa dia berpikirnya seperti itu gitu. Itu sebenarnya jujur aku masih belajar juga sih, karena anak aku sekarang juga memang lagi mulainya kritis bertanya sesuatu gitu. Kayak kadang-kadang memang challenge, tapi itu yang terjadi dan itu yang harus dilakukan sih. Ke atas kita tetap hormat, tetap menghargai, tapi juga bisa mampu menyampaikan apa yang kita mau sampaikan. Nah, yang ke bawah itu justru kebalikannya, kita tidak mau menggurui, tidak mau mengajarkan, tapi tercapai juga apa yang mau kita sampaikan ke mereka. Jadi intinya adalah komunikasi yang baik ya. Betul. Dan paham siapa yang kita hadapi seperti itu ya. Nah itu berarti kan makanya kenapa sampai muncul kata-kata generasi sandwich, karena benar-benar terjepit. Ya betul. Kan? Terjepit benar-benar di tengah, ke atas gimana ya, ke bawah gimana gitu. Yes, tapi semoga kita menjadi lapisan yang enak untuk dimakan gitu istilahnya ya. Kalau dikatanya sandwich kan memang enak, paling enak. Betul, yang tengah ya. Part yang tengah adalah part paling favorit, tapi part yang memang cukup tricky ya, karena kalau salah ya beneran salah, nggak enak semuanya. Betul. Kalau beneran enak ya akan mengenakan seluruh rasa dari sandwich tersebut. Dan pastinya ini menjadi tips yang mungkin praktikal ya, bisa dicoba untuk Anda small listeners yang sekarang nih sedang ada di fase terjepit tadi. Semoga bisa melejit ke depannya, amin. Thank you Mbak Novi sharingnya, sharing singkatnya. Sukses untuk SDI dan juga pastinya sukses sebagai generasi kedua yang bisa menurunkan lagi ke generasi ketiga. Harus semangat ya. Kalau gitu small listeners, ini dia akhir perbincangan kita. Next time mungkin kita akan berbincang lagi. Mungkin sama Mbak Novi kalau misalnya pengen bahas apa lagi boleh komen ya, supaya kita undang lagi Mbak Novi dalam podcast kita. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Smart Business. Lead you better.